sekarang kita akhirnya review manga One Piece lagi. Karena gue udah kelewat terakhir tuh 1143 dan sekarang udah 1150 kayaknya minggu ini keluar. Berarti 44, 45, 46, 47, 48, 49, 6 chapter gue kelewat. Jadi langsung aja kita review manga One Piece, setiap chapternya 1 episode. Jadi langsung aja kita review. Sekarang ini kita review manga One Piece chapter 1144. Let's go! Manga One Piece chapter 1144 diberi judul Waktunya Bertarung. Di sini kelihatan ada, aduh gua lupa nih nama mantan bosnya Franky itu siapa ya. Terlihat juga di sini akhirnya Yamato dan kawan-kawan telah berhasil menyelamatkan beberapa orang yang diculik sama si Wushu sebelumnya guys ya. Wushu atau siapa sih, gue lupa namanya. Udah pokoknya gitulah pokoknya. The carpenter from the port and set the girls free. Nih cewek-ceweknya juga berhasil dibebaskan sama Yamato sama Otama juga guys. Oke, kita langsung masuk ke halaman yang pertama. Nih, halaman yang pertama di sini terlihat ada Franky yang kaget. Apa ini? Karena Franky melihat ada kayak, pokoknya ini laboratorium gede banget dan bentuknya mirip banget sama robot kuno Emmet guys. Apa ini, kata Franky? Mereka berdua sedang menjelajahi pohon Adam. Di sini dijelasin sama si Ripley. Jadi, menurutmu apa itu, kata Ripley gitu. Tempat ini udah ada sejak lama. Tempat ini berbau ilmu pengetahuan. Wih. Hahaha, ya, kau seorang cyborg. Aku udah menduga kau akan lebih menyukai hal kayak gini. Kenapa ada fasilitas seperti ini di tanah para raksasa, kata Franky gitu. Franky bener-bener excited banget lah ngeliat ada fasilitas teknologi, bisa gue bilang laboratorium yang semaju ini dan sebesar ini guys. Dan ternyata di dalam lab ini udah ada si Lilith dan juga ada Bonnie yang lucu banget nih. Si Lilith langsung manggil, "Hey Franky, kerja bagus. Kau berhasil menemukan kami," kata Lilith gitu. Terus di sini juga ada Bonnie juga, lucu banget ya Bonnie ya. "Aku udah berniat untuk menunjukkan tempat ini padamu nanti. Di sini keren sekali Franky," kata Bonnie. Si Franky sampai kesentak nih. "Apa yang kalian lakukan di sini? Lilith, Bonnie." "Kami tersesat," kata Lilith. "Terima kasih udah menemukan kami." Jadi bahkan orang jenius bisa tersesat ya, kata si Franky kepada si Lilith. Lilith itu kan orang paling jenius di seluruh dunia karena cloningannya Vegapunk guys. "Syukurlah kami bertemu kalian, tapi aku tadi mendengar semacam alarm yang berbunyi. Jadi hutan ini kemungkinan bukan tempat yang aman lagi," kata Ripley gitu. Di sini Ripley belum tahu apa nasib yang terjadi sama Kolon guys, karena informasinya belum tersebar sampai sini guys ya. Menurut si Lilith, tempat ini luar biasa. Bahkan dengan perkiraan kasarku, tempat ini udah berumur lebih dari 3000 tahun. "Apa? Apa kau bercanda? Apa kau tahu betapa lamanya 3000 tahun itu?" kata si Franky gitu. "Ya, aku setuju dengan itu," kata Ripley. "Tapi sejujurnya bahkan orang-orang di Elbaf nggak tahu bangunan apa ini." Jadi menurut Ripley, semua warga yang ada di Elbaf itu nggak ada yang ngerti, nggak ada yang paham, nggak ada yang tahu ini nih bangunan apa. Mungkin bisa gue bilang buta akan teknologi yang ada di negeri Elbaf sendiri guys. Dan ya, kata si Lilith gini, "Tempat ini pantas untuk diteliti. Aku rasa aku akan pindah ke sini supaya kau bisa tersesat lagi ya," kata si Franky gitu. Jadi di sini Lilith udah mengambil keputusan setelah dari Elbaf ini Lilith tuh mau menetap dan stay di laboratorium robot kuno raksasa ini. Kayaknya karena fasilitas yang ada di sini nih lebih maju dibandingkan fasilitas yang ada di Egghead. Karena kan robot kuno ini fasilitas ini nih usianya 3000 tahun yang lalu. Dan bisa gue bilang teknologi di 3000 tahun lalu itu jauh lebih maju dibandingkan teknologi sekarang di dalam dunia One Piece guys. Dan kalau kalian perhatiin, di awal gue bilang kalau robot kuno ini nih mirip banget sama Emmet. Jadi kalau kalian ingat di mural di beberapa chapter yang lalu tuh kan ada dunia One Piece tuh terbagi 3 bagian. Era pertama, era kedua, era ketiga. Di era kedua itu kan robot kunonya adalah Emmet. Dan di era ketiga kemungkinan besar robot kunonya itu adalah Franky. Jadi dengan munculnya ini kemungkinan besar ini adalah robot kuno di era yang pertama. Cuman berbentuk kepala doang. Mungkin badan-badan yang lainnya masih ada tertinggal di suatu tempat di negeri Elbaf.
bisa jadi kayak gitu. Dan dijadikan sebagai tempat ilmu pengetahuan atau gue bisa bilang laboratorium karena teknologi yang ada di dalam robot ini kan jauh lebih maju gitu. Dan bisa gue bilang juga kayaknya eh, sumber energi di era 3000 tahun yang lalu itu nggak ada di yang sekarang. Jadi lebih maju lah dibandingkan era yang sekarang. Oke, kita lanjut nih guys ya. Di sini terlihat ada awan tiba-tiba muncul yang mirip banget sama siapa awannya Nami, gue lupa anjir. Itulah pokoknya lah ya. Ada sesuatu di belakang kalian. Wow, ternyata si Ripley dan Franky langsung didatengin sama awan ini guys. Awan mimpi buruk para anak-anak. Apa yang paling membuatku takut adalah badai. Waduh. Oh, Elbaf, tanah yang misterius. Franky belum tahu makhluk apa ini sebenarnya. Aku sama sekali nggak tahu makhluk apa itu, kata Ripley. Wah, ternyata makhluk-makhluk ini juga mendatangi ini namanya Drawer nih, mendatangi beberapa desa. Ini desa barat yang ada di negeri Elbaf. Apa yang membuatku takut adalah Draug. Ya gitulah. Sadarkan diri kalian dan ambil senjata. Wah, ini beberapa orang-orang yang di sini nih sebelumnya kan lagi pada kemabukan kan. Tapi mereka dengan ngelihat kayak gini langsung menyiapkan diri untuk bertarung guys. Unit pemadam kebakaran ZAR sudah dilumpuhkan. Waduh, itu Draur kan? Bukankah itu zombie? Jadi ada, ya intinya ini adalah mimpi buruk lah guys. Dari beberapa orang yang ada di negeri Elbaf. Apa maksudmu? Mereka terhubung dengan imajinasi anak-anak. Dan para pemimpin, mereka harus segera mengatasi situasi ini. Mereka minum alkohol terlalu banyak dan pergi ke kamar mandi. Pada jackpot tuh ya. Apa? Wah, di sini juga terlihat si Brook nih lucu banget ya. Tengkorak raksasa itu terlihat familiar. Tunggu, apa itu aku? Kan lucu banget gak sih? Terus di sini para raksasanya udah memberi perintah. Bawa para tamu keluar desa. Aku akan membawa kalian semua, kata raksasa ini. Wah, tunggu dulu, kata Usop. Kami juga akan bertarung. Wah, dia memutuskan untuk ikut bertarung, guys. Bicara yang keras. Bahkan Elbaf berpikir kalau insiden ini aneh. Tentu saja tidak, Kron. Jadi di sini Usop, Franky, dan Nami, Jimbe, sama Brook memutuskan bukan Franky, nggak ada Franky, ada Usop, Jimbe, Nami, dan Brook memutuskan untuk ikut bertarung, guys. Di sini juga Kolon, anak dari si Skoper Gaban sama Ripley mau ikutan bertarung, guys. Tapi kenapa aku juga seorang petarung? Aku akan ikut bertarung, kata Kolon gitu. Kau bukan Kron. Aku ini anak Gaban, katanya. Tepat sekali. Kau bukan Gaban. Dan langsung digituin aja sama si raksasa di sebelahnya. Anak kecil harus pergi ke tempat yang aman. Mengerti? Ditegur kan. Dan terlihat juga di sini ada Jarul nih guys, yang lagi kemabukan. Jarul! Ada apa, kata Jarul? Ada sesuatu yang tidak kami beritahu padamu. Maaf, kata Nami gitu. Di sini diungkapkan nih sama Nami nih. Seorang penyusup yang mirip dengan si rambut merah ada di dalam kastil. Ya, mereka sangat kuat. Oh, jadi di sini Nami menceritakan apa yang udah terjadi di kastil yang sebelumnya dia kunjungin, guys. Salah satunya memiliki kekuatan yang sangat aneh. Di dunia ini, saat sesuatu yang aneh terjadi, penjelasan yang paling cepat adalah buah iblis menurut Jinbei gitu. Tapi jika ini benar-benar fenomena yang tidak diketahui, maka ada kemungkinan mereka dalangnya. Wow, di sini kayaknya emang firasatnya si Jinbe ini beneran terjadi guys ya. Beritahu seluruh negeri, dua manusia yang bukan bagian dari kru topi jerami telah menyusut ke tempat ini. Si Jarul langsung memberi perintah kepada bawahan-bawahannya guys. Laporkan saat kalian menemukan mereka. Baik pak. Di sini si Brook bilang, hanya dua. Dengan semua kejadian aneh ini, sebaiknya kita berasumsi kalau mereka lebih dari dua orang. Lebih dari dua? Baik. Kayaknya si Brook ini mempunyai firasat. Kayaknya si Brook ini tahu soal apa ya? Kayaknya yang datang ke sini adalah Holy Knight deh. Kayaknya gitu yang ada di pikiran si Brook ini, guys. Aku nggak tahu dari mana mereka datang atau siapa mereka. Tapi menculik anak kecil, sialan. Aku nggak akan memaafkan mereka, kata Nami gitu. Jika ini terus terjadi dengan mereka yang mengambil Sandra, menurutmu apa yang akan mereka minta dari Elbaf? Kayaknya Usop juga udah mempunyai firasat nih, guys. Aku belum pernah melihat penculikan seperti ini. Aku tidak akan membiarkannya, kata Jarul gitu. Di sini ada yang ikutan mau membantu nih guys. Kami juga akan membantu. Sebuah kapal dan beberapa orang akan menolong kalian. Tentu saja tidak. Kalian adalah tamu. Pergilah ke tempat yang aman. Jadi si Brook, ya pokoknya Brook, Nami, Jimbe, sama Usop itu diperintahkan malah nggak dibolehin ikutan bertarung sama Jarul. Karena
Ya sebagai tamu kan harus dihormati, harus disuguhi gitu kan. Tunggu sebentar, di mana Dory dan Brogy? Mereka pergi ke kamar mandi, mabuk lagi. Jadi Dory dan Brogy nih emang bener-bener kemabukan lah, udah skip lah, kata Jinbe. Tapi kalau penyusupnya manusia, kamilah yang harus urus mereka. Itu benar menurut Usopp. Iya, hal-hal besar diurus oleh raksasa. Kami akan mencari penyusup itu. Wow. Terus di sini kata Brook, tapi Elbaf ini luas. Dengan kaki kita, mungkin kita akan kesulitan. Bener juga. Di sini Nami notice akan sesuatu karena ngelihat ada kapal dan juga ada kolon yang lagi nyumput-nyumput bawa barang-barang, guys. Ayo, ups, ketahuan sama Nami. Apa? Kalian kira kalian akan menghentikanku? Kalian mau naik? Baiklah, tapi aku kaptennya ya. Oke, di sini Nami tersipu malu karena ngelihat tingkah laku lucu dari si kolon ini. Yang ternyata karena nggak diizinin sama Jarul, jadi si semua kru topi jerami ini memilih untuk ikut sama kapalnya si kolon ini. Dan kolon mendaftarkan diri, mengajukan diri untuk menjadi kapten bajak laut mereka. Bajak laut kolon berlayar. Wih. Kau raksasa, jadi kau yang mendayung. Maju. Wow. Dan di panel selanjutnya, di sini kita bisa ngelihat ada si Gungko yang lagi asik mendengar lagu buatan Brook kepada seluruh penghuni alam matahari. Manusia yang bukan bagian dari kru topi jerami telah menyusup ke kastil Aurus. Dan mereka berbahaya. Terlihat di sini semua anggota Holy Knight yang ada di negeri Elbaf lagi meeting nih guys. Itu dia kebiasaan Gungko setelah makan siang. Ini bukan ritual, aku hanya menyukainya saja, kata Gungko gitu. Itu tadi kan, biarkan aku memainkan musik. Dimulai dengan orang-orang yang mengusik. Paham? Waduh, enak sekali berjalan-jalan dengan benda seperti itu. Apa lagu kesukaanmu? New World, kata si Gungko. Lagu New World ini adalah lagu yang telah diciptakan sama si Brook. Apakah Gungko ini punya hubungan spesial dengan si Brook? Di sini kata Somers, gila haha. Apa kau tidak suka dengan dunia yang sekarang? Kau harusnya nggak menertawakan apa yang disukai orang, Somers, menurut si Killingham gitu. Maaf. Tapi lihat itu. Orang-orang dewasa itu sedang berusaha untuk menyelamatkan anak-anak. Terlihat di sini ada si Saul yang berusaha untuk menghentikan anak-anak ini yang lagi tertidur dan menuju jalan gitulah. Baiklah, aku tidak akan tertusuk lagi, kata si Saul gitu. Di dalam si Saul ini ada Chopper dan juga ada Robin, guys. Aku tidak akan membiarkan mereka berjalan lebih jauh lagi. Berusahalah, Saul, kata si Chopper dan Robin. Nih, di sini kelihatan nih ya, kalau banyak banget anak-anak yang ada di depan si Saul yang lagi sleepwalking, guys. Asik kayak lagu BMTH. Kalian semua mengikuti tanda panah putih itu kan? Tapi tanda panah itu mengarah langsung ke dalam api. Jika aku tidak menghentikan mereka, semuanya akan mati. Aku harus menghentikan mereka. Ayolah, berhenti. Tapi tiba-tiba ini anak yang ada di depan si Saul ini yang lagi dilihat itu tuh durinya itu menusuk ke badan bocah-bocah ini. Sampai-sampai si Saul nih kaget. Apa? Dan dengan rasa bersalahnya Saul di sini teriak dan meminta maaf. Aku minta maaf Ylva, Skaldi. Kau yang di belakang, apa kau baik-baik saja, Olaf, katanya. Sialan, kalau aku bisa menghentikan salah satu dari mereka, yang lainnya akan terluka oleh duri. Ini perangkap yang buruk sekali. Jadi ini adalah salah satu bisa gue bilang strategi atau ya licik lah dari si Holy Knight. Jadi kalau ada orang yang berusaha untuk membangunkan anak-anak ini, bakalan ada duri yang menusuk tubuh anak-anak ini, guys. Jahat banget emang. Itu benar, Saul, kata Robin. Kita harus mencari tahu dari mana asalnya ini. Mungkin mereka di dekat sini menurut Saul gitu. Di sini Saul berusaha untuk melakukan sesuatu ya. Dia kayak lagi muter-muterin apa gitu. Saat kita melakukan itu, anak-anak ini akan masuk ke dalam api. Aku akan lakukan apa yang aku bisa menurut Saul gitu. Di sini tapi bocah-bocahnya masih tertidur. Oh, jadi si Saul ngelemparin tali ke badan si bocah ini tapi tetap aja duri-durinya tetap nusuk si anak-anak ini, guys. Jika aku tidak bisa menarik yang di depan, maka aku akan menarik Bjorn dari belakang. Bagus, aku berhasil membebaskan dia. Tapi ya, tetap aja tertusuk. Dengan begini kita bisa menghentikan mereka satu persatu. Nah, tiba-tiba muncul sosok Fenrir. Ini makhluk yang dibuat sama si Killingham itu, guys.
Apa yang paling membuatku takut adalah Fenrir. Widih. Tidak mungkin monster itu akan membantu mereka. Siapa yang mengendalikannya? Chopper ketakutan nih. Iya. Di sini latar berpindah ke sekolah dan perpustakaan yang ada di desa Elbaf, guys. Kepala sekolah bukan cuma di desa barat. Monster-monster juga bermunculan di desa lain. Apa mereka muncul di seluruh Elbaf? Di sini terlihat ada si Bu Guru ini nih. Menurut gua Bu Guru ini nih pengkhianat yang ada di negeri Elbaf nih, guys. Ini pasti kemampuan buah iblis. Kita harus mencari pelakunya. Cepat, baik, kata si dua guru ini. Gue lupa nama gurunya siapa ya. Latar berpindah di desa, di luar desa barat nih. Banyak banget raksasa-raksasa ini masih berusaha untuk mengalahkan si sosok yang ditakutin sama anak-anak ini. Gue lupa namanya siapa nih. Aduh, gue kebanyakan lupa anjing nama karakternya. Udah lama gak baca One Piece. Tidak mungkin drawer seperti ini bener-bener ada. Oh ya, drawernya ya. Satu aja udah membuat kita kewalahan. Bawa orang-orang yang terluka ke desa. Waduh, di sisi lain, para raksasa ini berhadapan dengan sosok apa ya, naga Nidhogg namanya. Nidhogg nih. Roar, dia bisa mengeluarkan petir atau api dari mulutnya, guys. Naga Nidhogg. Apa yang paling membuatku takut adalah Nidhogg. Waduh, nih sosok Nidhogg-nya lagi memporak-porandakan desa yang ada di negeri Elbaf. Juga di sebelahnya di Nidhogg nih ada a ghost, setan atau hantu. Apa yang paling membuatku takut adalah a ghost. Kita nggak bisa menahan mereka, monster-monster ini terus berdatangan. Kita nggak akan bisa melindungi desa. Semuanya mundur. Tapi dari belakang muncul Dory dan Brogy. Ayo mulai, Dory. Tentu saja, Brogy. Dengan gampangnya, Dory dan Brogy berhasil mengalahkan Nidhogg-nya di guys. Sampai bolong tuh si Nidhogg-nya. Menggunakan serangan Hakoku. Kapal bajak laut Great Eric Edis's Fall. Kalian akan membayarnya, makhluk-makhluk aneh. Kenapa kalian muncul tanpa membawa alkohol? Emang pikirannya cuma mabuk. Oh, para bos. Bukankah mereka bajak laut prajurit raksasa, katanya gitu. Maaf kami terlambat. Semuanya sayang sekali ya. Kami memuntahkan seluruh alkohol itu, kata Dory dan Brogy. Serahkan pada kami akan memusnahkan makhluk-makhluk itu. Kami serahkan anak-anak pada kalian. Dan tiba-tiba ada Gaban yang ikut bersama Dory dan Brogy. Apa? Yasan si pemakan gunung. Kapal itu tidak terkalahkan sekarang. Muncul di tanah para pemberani si tangan kiri Raja Bajak Laut. One Piece chapter 1144 selesai. Dan kita lanjut ke chapter berikutnya.